Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah studi naskah fikih munakahat. Di pertemuan yang ke-13 ini, kali ini kita akan membahas terkait dengan faslusani fi khiyari ihsari bisodqi wan nafaqah. Nah, ini apa maksudnya? Yaitu adalah khiyar karena kesulitan memberikan mahar dan nafkah. Nah, khiyar itu memilih seseorang itu diceraikan atau tidak itu berdasarkan karena kesulitan memberikan mahar dan nafkah. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Wahtilafu fi ihsari bisodaki, yaitu pasal ini menjelaskan terkait dengan itu. Kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan begitu. Yang pertama adalah pendapatnya Syafi'i. Pendapat Syafi'i ini berpendapat bahwa diberikan hak khiyar jika dia belum digauli. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik. Jadi dalam hal ini Syafi'i ini sama ini ya, Syafi'i ini sama dengan pendapatnya Imam Malik bahwa diberikannya hak khiyar jika dia belum digauli. Nah, jika kalau belum digauli maka boleh ini memilih untuk diceraikan atau diteruskan. Nah, itu ya, idzalam yadkhul biha. Nah, yang kedua, sedangkan para pengikutnya Syafi'i Wahtala Askabihi ya, itu berbeda pendapat tentang batasan menunggunya. Menurut satu pendapat tidak ada batasan dalam hal ini. Pendapat lainnya mengatakan 1 tahun. Pendapat lainnya mengatakan 2 tahun. Nah, dalam hal menunggu khiyar tersebut itu pengikut Syafi'i itu ada yang berpendapat 1 tahun, ada yang berpendapat 2 tahun ya. Sanatun. Ini yang pendapat yang kedua ya, ini yang kedua, atau 2 tahun. Sedangkan pendapat yang ketiga itu yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat bahwa istri menjadi salah satu orang yang berhutang, tidak dipisahkan antara keduanya dalam suami dituntut untuk memberikan nafkah, dan istri boleh menghalangi dirinya hingga suaminya memberikan mahar kepadanya. Jadi Abu Hanifah ini berpendapat bahwa istri menjadi salah satu orang yang berhutang. Jadi istri ini berhutang kepada suaminya karena dia itu suaminya tidak memberikan mahar atau nafkah. Itu ya, jadi berhutang. Nah, kemudian sababu ikhtilafihim. Oke, kita ke sebab perbedaan pendapatnya ya. Nah, ini perbedaan pendapatnya bahwa lebih dominannya kesamaan pernikahan dalam hal ini dengan jual beli, atau lebih dominannya bahaya yang menimpa istri dalam hal itu daripada tidak menggaulinya, disamakan dengan sumpah ilah dan lemah syahwat. Jadi maksudnya adalah dominannya pernikahan ini dalam hal apa? Apakah dalam hal jual beli ini, atau lebih dominan karena adanya bahaya ini. Itu perpindahan pendapatnya. Tadi ini ya, pasal-pasalnya atau pendapat-pendapatnya dari
beberapa ulama itu. Ada yang Syafi'i ini berpendapat, kemudian pengikutnya Syafi'i berpendapat, dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah itu kita masuk, adapun kesulitan untuk memberi nafkah. Nah, kesulitan untuk memberi nafkah ini ya, Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Sur, Abu Ubaid dan sekelompok ulama berpendapat bahwa boleh diceraikan antara keduanya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Sa'id bin Mus'ab. Jadi kalau tidak bisa memberikan istilahnya itu mahar atau nafkah, bisa diceraikan. Maksudnya menceraikannya itu suami menceraikan istrinya karena tidak bisa memberikan nafkah. Sedangkan Abu Hanifah dan As-Sauri berpendapat bahwa tidak diceraikannya antara kedua pendapat ini dikemukakan oleh ahlu zahir. Jadi biarlah, karena cinta itu tidak memandang istilahnya itu harta benda, akan tetapi memandang ketulusan hati. Harta bisa dicari, harta bisa dicari bersama, akan tetapi perasaan kan tidak bisa gitu. Jadi komitmen keduanya kalau sudah cinta, kalau sudah sayang, itu tidak mungkin diceraikan. Jadi karena cinta. Kemudian sebab perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang karena kesulitan ini ya, itu pendapat yang kedua ini adalah kesamaan bahaya yang terjadi karena hal itu dengan bahaya yang terjadi karena lemahnya syahwat. Jadi selain tidak bisa memberikan nafkah, ini lemah syahwatnya juga. Karena jumhur berpendapat untuk mentolak karena lemah syahwat itu, hingga Ibnu Al-Muzir mengatakan itu adalah umma, dan barangkali mereka mengatakan nafkah itu sebagai timbal balik kenikmatan yang dirasakan oleh suami. Jadi nafkah itu kan diberikan pada istri nafkah itu diberikan suami kepada istri. Nah, suami itu biar sama-samanya itu bisa memberikan yang dimaksud dengan nafkah yang di sini itu tidak hanya nafkah secara zahir saja, tapi secara jismiyah juga, artinya dalam hal menggauli istrinya. Kalau lemah syahwat bagaimana? Itu kan tidak bisa memberikan nafkah, termasuk itu nafkah batiniah atau nafkah jismiyah itu. Dengan dalil bahwa wanita, nah ini ya, lemah syahwat ini. Dengan dalil bahwa wanita yang membangkang tidak mendapatkan nafkah menurut jumhur. Wanita yang membangkang ini tidak mendapatkan nafkah menurut jumhur. Jika suami tidak mendapatkan nafkah, gugurlah kenikmatan yang dirasakannya, maka wajib untuk melakukan khiyar. Ya, jika suami tidak memberikan nafkah, maksudnya nafkah semuanya, jika suami tidak mendapatkan nafkah, maka gugurlah kenikmatan yang dirasakannya, maka wajib untuk melakukan khiyar. Itu. Adapun ulama yang tidak meyakini adanya qiyas, yang mengatakan isma, ikatan perkawinan telah ditetapkan berdasarkan ijma, maka tidak bisa lepas kecuali dengan ijma atau dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah saja.
Jadi sebab perselisihan mereka adalah pertentangan antara kembali ke hukum asal dengan kias. Nah, jadi dikiaskan. Nah, dengan kias ini, maka dari itu bisa dipahami seluruh mahasiswa bahwa dalam pernikahan itu bisa memilih. Kalau memang tidak bisa memberikan nafkah, itu bisa diceraikannya. Oke, terus untuk slide yang selanjutnya itu ada di Faslul Tsalis fi khiyari fakti. Nah, ini nanti mahasiswa sebagai tugasnya. Ada dua ya. Ada dua lembar yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi tolong nanti dalam penyampaian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Ila liqa fi amanillah, syukran ala husni timamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.